Ya, kembali lagi bersama gue di Kick and Rush. Sekarang gue mau bahas terkait Real Madrid yang sekarang sangat inkonsisten ya. Ya, check it out. Madrid yang perkasa sekarang sedang irit-iritnya ya. Jadi performanya sangat inkonsisten. Madrid musim ini tidak belanja pemain yang mengakibatkan pemain-pemain lapisnya tidak berkualitas dan minim pemain yang kreatif. Pemain yang kreatif di tengah sudah mulai tua seperti Kroos, Casemiro, Modric. Sebenarnya Federico Valverde punya potensi untuk step up ke level berikutnya. Cuman dia ternyata cedera dan kedalaman squadnya ini terutama di tengah ya, untuk menyuplai bola ke depan ini sangat buruk ya. Para pemain sayap ini memiliki kualitas untuk melewati lawan, namun untuk melakukan final pass mereka sangat-sangat buruk. Seperti siapa? Vinicius, Rodrigo Goes, Mariano Diaz, dan ada beberapa pemain muda lagi yang sangat-sangat tidak konsisten, yang tidak bisa membawa Real Madrid ke level berikutnya. Dan strikernya ini Benzema yang kita tahu sering cedera pula dan permainannya naik turun, walaupun dia untuk melakukan decision making dia sangat bagus ya Benzema ini. Kalau tim lawan bermain pertahanan rendah, biasanya Madrid itu kesulitan. Justru kalau kita perhatikan, Madrid itu kalah lawan tim-tim yang lebih bertahan seperti Levante, Eibar gitu kan. Kehilangan poinnya lawan tim-tim kecil. Justru kalau lawan tim yang terbuka, Madrid itu bisa menguasai. Terutama lini tengahnya sebenarnya kuat karena termakan usia aja. Kalau Madrid bisa mengontrol lini tengah dan lini tengah itu diberi ruang, Madrid itu bisa memenangkan pertandingan dengan cukup mudah. Contoh aja ketika lawan Atalanta. Atalanta tuh kan memberi ruang di tengah, walaupun terlepas dari Atalanta kartu merah ya. Real Madrid bisa menguasai pertandingan karena diberi ruang, baik itu di belakang maupun di tengah. Pemain penting juga silih berganti cedera. Kadang-kadang Kroos cedera gitu kan. Kalau Kroos sudah sembuh, malam Casemiro yang cedera. Kalau enggak, Modric cedera atau pemain-pemain yang vital sifatnya, cuman silih berganti cedera lah intinya. Dan faktor selain di tengah dan di depan, Madrid juga kacau di belakang. Pertama yang gue sorotin itu Ferland Mendy ya. Ferland Mendy ini cuma bagus ketika menyerang, ketika bertahan. Tapi menyerang ini dia harus dikembangkan lagi. Justru tim-tim kuat di Eropa itu harus punya back sayap yang kuat. Tidak hanya kuat secara defensif, namun harus kuat secara attacking juga. Kita tarik 10 tahun terakhir, tim-tim yang juara Liga Champion pasti dia itu punya fullback, back sayap yang skillful. Gak mungkin dia kaku ya. Jarang lah. Yang kita soroti adalah Marcelo. Marcelo ini udah kegerus umur, dan Ferland Mendy juga gak bisa menyetarai Marcelo di masa prime-nya. Justru di saat-saat seperti ini, kemampuan Zidane sebagai pelatih itu diuji. Apakah dia memiliki taktik yang bagus dengan pemain yang sebenarnya nggak jelek ya. Sebenarnya Zidane ini sekarang lagi diuji dengan pemain-pemain yang tidak superstar seperti 2016 sampai 2018. Dan kita akan melihat kemampuan Zidane ketika menangani tim yang sebenarnya nggak jelek juga kan. Hanya tergerus umur, dan pemain-pemain yang ada di starting 11 juga tidak buruk dibanding Barcelona atau Atletico Madrid. Seharusnya Zidane ini bisa memanfaatkan kualitas pemain yang ada. Tapi sejauh ini hanya memanfaatkan skill individu ketika udah buntu ya. Zidane tidak memiliki pattern yang cukup kompleks untuk membongkar pertahanan lawan, dan lebih sering melakukan tembakan-tembakan dari lini kedua atau crossing-crossing yang bersifat spekulatif. Seperti lawan Atalanta itu kan golnya itu lebih sifatnya spekulatif dari Ferland Mendy ya, dan itu kan itu juga kartu merah dan hanya bisa mencetak 1 gol. Harusnya untuk tim sebesar Madrid itu harusnya mungkin harus dibantai ya, 3-0, 4-0 untuk
untuk mengamankan second leg-nya. Jadi gue mempertanyakan kualitas kepelatihan Zidane ya. Ya memang gue akui Zidane ini bagus pada saat ada Ronaldo, ada ininya ada goal scorernya. Sekarang ketika tim ini tidak memiliki goal scorer, tim ini sedang kacau. Berarti kan harus ada perubahan taktik. Apakah itu bermain dengan sayap yang lebih masuk, atau striker ya ditambah menjadi 2, selain Benzema ada Mariano Diaz, ataukah playmakernya lebih banyak, atau bahkan bermain dengan false nine. Itu yang menjadi keharusan pelatih dalam mengotak-atik strategi ketika strategi utamanya ini tidak berjalan. Jadi gue harap Zidane bisa menunjukkan kemampuannya kalau tidak ada pemain-pemain mega bintang nih, seperti zaman dia juara UCL. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih.